Welcome to our channel. Kaum rebahan. Apakah kamu termasuk di antaranya? Frasa kaum rebahan memang cukup populer di Indonesia. Namun jika fenomena ini ditarik ke Cina, maka pembahasannya akan jauh lebih serius. Terbiasa dalam lingkaran budaya kompetitif, siapa sangka generasi muda di negara tersebut malah ingin keluar saja dari sana. Lebih jauh, pilihan menjadi kaum rebahan kini mulai mengancam perekonomian negara. Benarkah menjadi kaum rebahan ala Tiongkok jauh lebih kompleks? Pembahasan lengkapnya akan hadir sesaat lagi untuk kalian. Involusi. Saking ketatnya persaingan di Tiongkok digambarkan akan dimulai sesaat setelah lahir, menempuh pendidikan hingga pekerjaan yang bergengsi. Sayangnya mereka yang mewakili generasi muda saat ini mulai frustasi dengan keadaan. Untuk lebih memahami situasi, di sini ada kata involusi yang akan menjelaskan situasi tersebut lebih lanjut. Dalam istilah antropologi, involusi atau Neijuan dalam bahasa Mandarinnya diartikan sebagai keriting secara harfiah. Ini mengacu pada sebuah konsep sosial di mana pertumbuhan populasi tidak menghasilkan produktivitas atau mengembangkan inovasi. Dalam pergeserannya, istilah ini digunakan secara luas untuk mengungkapkan perasaan kelelahan. Seperti diberitakan oleh Kompas, istilah ini dimulai dari kampus paling elite di negara itu. Tepatnya ketika foto-foto mahasiswa yang bekerja keras sangat ekstrem menjadi viral di internet tahun lalu. Ya, ini tentang potret seorang mahasiswa dari Universitas Tsinghua yang mengoperasikan laptop sambil mengendarai sepeda. Para mahasiswa kemudian menobatkannya sebagai Raja Involusi Tsinghua. Dan gagasan mengenai involusi pun mulai terkenal di seluruh generasi muda Tiongkok. Sebenarnya konsep ini bukanlah sesuatu yang unik. Kebanyakan negara berkembang di dunia bisa dikatakan juga memiliki generasi terdahulu. Bedanya kompetisi di negara tersebut mengenal istilah masa emas, yang mana masa tersebut terlewati dengan cepat dan itu masih segar dalam ingatan orang-orang. Generasi rebahan. Selanjutnya mari berkenalan dengan dua istilah lainnya, yakni kaum rebahan dan bailan. Situasi ini mengacu pada pemuda di Cina yang beramai-ramai memilih menjadi kaum rebahan, menyerah pada situasi buruk untuk selanjutnya disebut sebagai bailan. Ya, kemunculan gerakan bailan sendiri merupakan evolusi dari gerakan rebahan tadi. South China Morning Post dalam terbitannya menceritakan kisah pemuda berusia 28 tahun bernama Yan Ji yang melabeli dirinya sebagai bailan. Bailan sendiri secara harfiah berarti biarkan membusuk. Yan mengakui hidup santai lebih menyenangkan. Ia banyak mengabaikan pekerjaan kantor dan jika didesak maka akan ia kerjakan secara asal-asalan. Jika dihadapkan tentang pertanyaan kapan menikah pun tidak ada jawaban. Selain biarkan waktu yang menjawab. Melihat ke belakang, ternyata tren ini bermula setelah sebuah pengguna di suatu forum menyatakan bahwa meskipun menganggur selama 2 tahun, tidak ada masalah yang terlihat. Hanya dengan rebahan, seseorang menjadi ukuran segala-galanya, begitu ia menulis. Setelah itu, konsep tentang rebahan pun lahir. Siapa sangka, gagasan tidak terlalu banyak bekerja, puas dengan pencapaian yang didapat dan memberi waktu untuk bersantai telah mendapat banyak pujian, hingga menginspirasi sejumlah meme. Hal ini bahkan telah digambarkan sebagai sebuah gerakan spiritual. Generasi yang terlibat. Jika mengacu pada kasus Yan Ji yang menyebut dirinya sebagai bailan, maka secara tidak langsung kita bisa menyebut bahwa generasi 90-an adalah generasi yang terlibat dalam fenomena ini. Namun seperti disinggung di awal, gagasan kaum rebahan terkenal di kalangan muda secara umum, terutama milenial yang lahir setelah tahun 1990-an dan generasi Z.
Saking trennya, tagar yang terkait dengan kaum rebahan telah dilihat lebih dari 1 miliar kali di media sosial Weibo pada 2021. Kata ini juga masuk dalam bagan populer dari 10 kata kunci teratas di Tiongkok pada tahun sebelumnya. Pada kesempatan lain, kita juga bisa mengacu pada peristiwa yang dialami Sun yang lulus dari perguruan tinggi pada tahun 2017. Bukannya tidak berusaha, ia pergi ke Shanghai untuk mengejar mimpi yang dimiliki oleh banyak orang dari generasinya, namun ternyata ia terlambat. Faktanya, ketika memulai bisnis restorannya sendiri pada tahun 2018, Sun segera menyadari bahwa waralaba besar dan platform antar barang telah menguasai pasar. Pada akhirnya, seperti diwartakan BBC, ia menutup restoran tersebut selamanya setelah kehilangan modal lebih dari 1 juta yuan atau setara 2,2 miliar rupiah. Kini, generasi muda tengah menyebarkan gagasan untuk keluar dari kompetisi mencapai sukses. Tapi para ahli mengatakan konsep ini akan sulit diadopsi secara luas, mengingat pihak berwenang akan beranggapan ini bertentangan dengan nilai-nilai sosialis. Frustrasi terhadap orang kaya. Sejauh pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kaum rebahan adalah mereka yang muak dan lelah dengan situasi kompetitif. Standar dan ekspektasi tinggi yang sudah ada pada akhirnya membuat mereka menyerah dan berhenti saja demi perasaan nyaman. Faktanya, ada hal menarik lainnya yang bisa ditemukan lewat fenomena ini, terutama jika mengingat bagaimana Tiongkok punya jajaran orang kaya yang terus bertambah. Berdasarkan data yang dirilis Hurun Research Institute pada 17 Maret 2022, Tiongkok mempertahankan dominasi pada daftar orang terkaya versi Hurun Global dengan 1.133 pengusaha miliuner. Bahkan ini berbanding terbalik dengan fenomena kaum rebahan. Ya, hal inilah yang kemudian dikenal sebagai kesenjangan. Usut punya usut, ternyata kesenjangan yang amat timpang ini telah meningkatkan kebencian anak muda terhadap bos mereka. Bahkan ada perasaan yang berkembang di antara anak-anak muda bahwa perjuangan mereka tidak dipahami oleh mereka yang berada di atas. Kebencian itu makin menjadi-jadi seketika seseorang wirausaha dan mantan pemimpin redaksi Harper's Bazaar edisi Cina, Su Mang, mengatakan bahwa involusi adalah jurang antara keinginan dan kemalasan. Setelahnya ia mendapat reaksi keras dan meminta maaf. Tapi dampaknya sudah telanjur meluas. Para kapitalis seharusnya bungkam, tulis salah satu dari mereka yang berkomentar. Mulai ancam ekonomi Cina. Menurut kalian, sejauh mana efek dari kaum rebahan akan pergi? Pertama-tama kita akan berangkat dari persaingan yang tinggi, menyusul peluang yang kian berkurang. Pengamat ekonomi Tiongkok dari Universitas Fudan, Profesor Shilei, membenarkan fenomena itu. Seperti dikutip dari CNBC, ia menyebut bahwa beberapa dekade lalu ketika reformasi dan kebijakan keterbukaan dimulai, banyak pekerjaan dan peluang tersedia karena ambang batas untuk bakat rendah. Merujuk pada pembukaan ekonomi Tiongkok tahun 1978, orang-orang merasa bahwa menghasilkan uang mudah saat itu. Namun periode ini telah berakhir setelah sekitar 40 tahun. Kini generasi muda dihadapkan dengan kebutuhan resume yang lebih baik untuk memenuhi permintaan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tentu saja fakta ini akan mempersulit beberapa orang untuk mencari pekerjaan yang mau tidak mau telah menciptakan lonjakan jumlah mahasiswa pasca sarjana. Hal ini membuat keresahan termasuk pemerintah. Mentalitas tersebut diyakini akan menurunkan semangat kompetisi dan merembet ke ekonomi negara. Sebagaimana diketahui, ekonomi Tiongkok telah melambat saat ini, di mana tingkat pengangguran kaum muda di sana juga mencatat kenaikan mencapai 19,9% per Juli 2022. Pada akhirnya kita bisa menyebut bahwa sikap pesimis anak muda dapat mengancam perekonomian negara yang sudah melambat. Itulah penjelasan terkait fenomena kaum rebahan yang tengah menjangkit negara kompetitif seperti Tiongkok. Menurut kalian, apa sih yang membedakan kaum rebahan Tiongkok dan Indonesia?
Apa mungkin keduanya sama saja?